Kegiatan seminar edukasi pencaksilat ini merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen Universitas Negeri Semarang. Maka SMK Muhammadiyah Sukoharjo ini memberikan layanan terbaik untuk masyarakat. Kami berharap dengan adanya seminar ini harus ada nilai plusnya dari adik-adik semuanya untuk melatih dan menangani di program masing-masing. Kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mas Bra, menurut Mas Bra, tinggi badan itu penting gak sih di pencaksilat? Kecepatan tidur anak harusnya itu 9 sampai 10 jam. Kita bicaranya pra remaja ya. Pra remaja itu anak kelas 6 SD sampai SMP kelas 3. Spesifik antara laki-laki dan perempuan PSP-nya berbeda. Jadi anak 6, 7, 8 itu tinggi badannya max-nya hanya sekitar 5 cm. Tapi setelah itu dia akan mengalami lonjakan lagi. Makanya di sini ada gambar yang garis-garis titik-titik itu untuk kurva yang perempuan, lalu garis yang tidak titik-titik itu yang pada pria. Pada perempuan, PSP itu terjadi di usia 11 sampai 12 tahun. Nah, kalau kita mengamati di grafiknya itu bisa menambah tinggi badannya 9 cm pada perempuan. Dengan aktivitas yang baik itu memiliki pengaruh 20%. Coba dihitung, 200 cm dikali 20% itu berapa? 40 cm. Ditunjang dari berbagai faktor. Selain memang di sana sekarang sudah mulai negara maju, tetapi kita masih negara berkembang. Pemerintah memiliki peran, orang tua memiliki peran, guru olahraga memiliki peran. Kita pun di sini memiliki peran yang sama, memiliki peran juga terhadap faktor dari tinggi badan itu sendiri. Atur makanannya, jadi makanan atlet dan juga tubuh kembang pada atlet karena pada atlet junior tubuh yang ideal. Jadi status gizi juga penting untuk atlet bela diri. Kita akan bahas tentang masalah gizi, tujuan dan manfaatnya. Kalau pada nabati kayak tempe, tahu, ada proteinnya cuma nggak banyak. Dan lalu mendukung pertumbuhan sel dan hormon, memberi rasa pada makanan, kompetisi dan pemulihan. Persiapan ini porsi makan atlet dan non atlet. Atlet itu 2 kali lipat dari porsi biasa. Yang sekolah juga, biasanya sekolah dan atlet yang kulit butuhkan dari gizi yang sesuai atau nutrition biasanya. Okay. Ini tujuan pendampingan gizi pada atlet. Yang pertama, mencapai status gizi dan komponen. Silakan, nggak ada sekedar itu. Ternyata banyak sekali. Ada anatominya yang dilatih, ya. WW mengatasi dari itu gitu. Itu aja bisa, ya. Baik, bisa. Nah, yang kita bahas nanti kan tentang pelatihan anak usia dini, ya, pelatihan anak usia dini. Kalau besar, untuk kami berikutnya. Jadi udah Pelatihan dalam waktu 1 mingguan mungkin, atau 1 minggu. ini Agustus sampai tahun 6 bulan. Ini cuma dalam 5 bulan deh. Tapi ya itu tadi di tengah perjalanan kok ogah-ogah dengan berbagai macam alasan. Sampai alasan yang terakhir itu begini, saya mau berangkat kalau adik berangkat. Adik mau berangkat kalau, nah seperti itu sampai segitu dulu Pak. Yang mohon trik-trik atau saran-saran yang baik bagaimana supaya kedua ini bisa lanjut lagi untuk latihannya. Salah satu alasan anak mau latihan atau tidak, pertama faktor pelatih. Itu jadi yang pertama. Terus yang kedua, kalau anak masih remaja ya Bu ya, atau pra remaja, termasuk dukungan orang tua. Orang tua ini mengawasi nggak anaknya latihan, memberikan motivasi nggak anaknya latihan.
Sudah dalam fase di mana anaknya latihan? Apakah bosan karena latihannya monoton atau memang target yang diinginkan dalam pentas sudah tercapai? Sudah tercapai dalam artian aku pernah juara lagi, targetnya cuma di situ toh. Ya nggak akan bisa berkembang. Salah satu motivasi yang berasal dari diri sendiri yang membuat anak atau atlet bisa rutin latihan terus menerus adalah memiliki target atau goal jangka panjang. Kalau anak didik atlet kita yang masih usia SD SMP tidak memiliki motivasi yang tinggi, yang latihannya hanya berdasarkan event, tapi tidak memiliki orientasi. Kira-kira untuk memaksimalkan perkembangan anak itu lebih baik latihan aerobiknya atau bebannya atau bisa secara dua-duanya. Nah, itu kalau misalnya anak di fase puncak pertumbuhan dilatih kardio secara rutin dengan cara yang bagus, itu bisa meningkatkan kapasitas rongga ini. Rongga yang katakanlah segini meningkat jadi segini, itu efeknya luar biasa loh. Latihan beban itu meningkatkan kekuatan tulang dan meningkatkan jaringan ikat ketika si atlet itu melakukan gerakan-gerakan yang intensitasnya tinggi. Begitupun dengan tulang yang kuat itu akan menunjang seberapa besar beban yang diterima ketika latihan fisik maupun latihan beban. Jadi keduanya memiliki manfaat yang berbeda. Tetapi kalau ditanya bagus mana, saya nggak berani jawab karena keduanya memiliki porsi manfaatnya masing-masing. Begitu.